Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Saya berada di pinggiran Danau Toba yang baru beberapa waktu yang lalu dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sebagai salah satu destinasi wisata dari 10 destinasi wisata yang akan dipromosikan secara internasional untuk mengembangkan dunia wisata Indonesia. Dan sebelum saya berjalan-jalan mengeksplorasi budaya Danau Toba dan sekitarnya, saksikan tayangan tentang keindahan destinasi wisata Danau Toba ini. Danau Toba merupakan sebuah danau tektovulkanik dengan ukuran panjang 100 km dan lebar 30 km yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Danau ini juga merupakan danau terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Dengan dikelilinginya hijaunya pohon pinus, udara yang sejuk dan ditambah dengan birunya air, menambah keindahan alam Danau Toba. Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik yang bernama Pulau Samosir. Untuk mencapai ke Pulau Samosir, pengunjung dapat berlayar menggunakan kapal seperti speedboat atau kapal feri. Selama perjalanan dengan kapal ini, kita dapat menikmati suguhan pemandangan yang indah yang ada di Danau Toba dan sekelilingnya. Pemirsa, saya sekarang berada di sebuah kapal dan saya ingin berjalan untuk melihat dengan lebih dekat keindahan dari Danau Toba. Dan nanti juga saya akan bertemu dengan seorang budayawan yang akan menceritakan tentang sejarah, mitologi, dan banyak hal indah tentang Danau Toba. Ikuti terus saya. Horas, Ya, apa kabar? Saya Widianto. Iya, saya Thomson Hayes. Horas Mas. Iya, iya, iya. Sebenarnya kalau orang Batak itu Ayo Mas, yang duduk sama dulu. tuh Horas atau kayak ada yang lain-lain juga deh. Ya, ini kawasan Danau Toba ini dihuni oleh 4 subkultur yang menggunakan ucapan Horas itu Batak Toba dan Batak Simalungun. Oh, Toba dan Simalungun, sekitar iya. sini ya. Iya, Betul. baru yang Batak Karo mengucapkan mejuah-juah. Mejuah-juah. Iya, kalau Batak Papak Dairi mengucapkan juah-juah. Juah-juah. Iya. Berarti ada 3 sapaan sebenarnya Iya, ya. iya. Horas, mejuah-juah dan juah-juah. Juah-juah. Iya. Nah, Bang Thompson, ini ya kan kemarin tuh baru dicanangkan kembali oleh Pak Jokowi sebagai salah satu ikon dari 10 destinasi wisata Indonesia Ya, betul. yang akan dipromosikan secara luar biasa. Ya. Sebenarnya potensi wisata apa yang paling menarik dari Danau Toba? Ya di sini sangat kaya dari subkulturnya itu Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Papak Dairi kaya. Masing-masing itu punya subkultur yang sangat kaya lah ya. Ya, Dari seni dan ritualnya, tradisinya pasti seni ritualnya. pertunjukannya, ya pertaniannya juga, ya adat istiadatnya ada perbedaan. Ya bayangkanlah panjang Danau Toba itu kurang lebih 100 km, lebarnya 30 km. Wow. Wah, itu sangat luas kan? Yang selama ini kalau melihat perkembangannya kan sekarang dari 10 tahun yang lalu aja. Ya. Saya sih melihat bahwa masih seperti dulu, masih belum terlalu banyak yang katakanlah hotel-hotel juga belum terlalu banyak. Ya. Kalau dari sisi situ mungkin menurut Bang Thompson apa sih yang harus dikembangkan lagi lebih luar biasa di sini? Ya, ini dengan dari percepatan yang tinggi misalnya. ya perkembangannya yang sudah bisa kita lihat ini lambat, ibaratnya masih raksasa yang tidur. Iya, Ya, iya. masih raksasa yang tidur. Ada beberapa titik seperti di Tutuk mulai tahun 70-an sebenarnya sudah menjadi daerah tujuan wisata. Parapat sejak tahun 80-an sudah, dan beberapa titik yang lain di Samosir lebih banyak. Iya. Ya. Jadi saya kira ya ini koordinasi 7 kabupaten ini yang harus kita harapkan ya. Biar optimalisasi dari kerjasama 7 kabupaten ini ya, Iya, untuk bahu-membahu lintas sektoral, untuk menghilangkan ego sektoral dan membangun bahwa Toba ini milik bersama, milik Indonesia. Iya, milik Indonesia. Ini yang terbesar di Indonesia kan, dari Asia Tenggara. Betul. Ya. Nah, kalau dari ini mungkin Pak Thompson bisa cerita kekhasan seni dari Toba dan sekitarnya. Ya, itu musik tradisinya itu sangat
sangat berbau ritual ya. Jadi kapan saja dimainkan orang bisa tertarik, bisa trans dan musik itu satu paket dengan tarian. Jadi kalau orang memainkan musik ya kemungkinan besar tari, atau kalau kita berbicara tentang tortor misalnya, ya tortor itu istilahnya sebenarnya di Batak Toba dan Simalungun juga. Kalau di Karo namanya landek. Oh, landek. Iya, kalau di di Papak dibilang apa? Tatak. Tapi kata kerjanya menerter katanya kan. Yuk mari Mas, kita di sana kita bisa cerita tentang Samosir ya. Oh, Samosir. Ayo. Iya. Ya, mari Mas. Wah, asik juga nih. Jadi Pulau Samosir yang sekarang sebenarnya bukan pulau dulu. Itu pada zaman Belanda ada di Tanjung Bunga itu, di Keruk Belanda. Nah, lalu menjadi pulau. Dulu satu dengan Sumatera dia. Oh, dulu ada yang nempelnya juga ya, enggak? Iya. Jadi Samosir itu image-nya sebenarnya tempat awal mitos orang Batak. Oh, iya, itu iya, image-nya. Jadi di sana juga ada namanya Gunung Pusuk Buhit, ya. Arti sesungguhnya puncak bukit. Dari sanalah dibayangkan leluhur orang Batak itu turun dan membuat tempat perkampungan pertama di Cianjur mula-mula di kaki Pusuk Buhit itu, dan kemudian menyebar dari barat, dari timur, dan kemana-mana sampai keluar Danau Toba. Jadi Samosir sangat akrab sebagai tempat awal mitos orang Batak. Oh, itu ini ya, menarik sekali ya. Lalu Bang Tamsan, kalau saya dengar kan akan ada sebuah semacam dibersihkan ya seluruh pinggir-pinggir dari Samosir ini, akan dibuat jalan oleh lingkar luar. Pak Jokowi. Ya. Menurut Bang Tamsan apa hal-hal positif dari situ? Ya, saya pernah itu keliling naik sepeda motor ya, Samosir ya. Memang situasi antar desa itu sangat menyulitkan ya. Apalagi kalau hujan, itu jalannya licin. Sampai kami berapa kali sampai jatuh ya. Jadi memang jalan di lingkar luar Samosir itu kalau seandainya ada itu sampai ke bagian selatan, ini kan jalannya masih dari Tomok sampai ke Pangururan, pusat ibu kota, dari Pangururan sampai ke Nainggolan. Itu sudah bagus ya, bagus. sejak menjadi kabupaten mandiri. Tapi kalau melihat antusiasnya orang ke Samosir untuk melihat view-nya dari tempat-tempat yang tinggi, dari Rongkurni Hutan misalnya, ya susahnya di situ jalan Mas, apalagi kalau hujan. Jadi kalau dibuat itu menjadi jalan negara dan diprogram oleh pusat, itu sangat menarik. Akan tambah menarik Samosir itu. Ya. Bang Thompson, terima kasih atas waktunya. Semoga pemirsa bisa melihat dan mendengarkan sendiri bagaimana inspirasi dari budaya di sekitar Toba. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini saya akan mengeksplorasi tentang si gale-gale dan juga tari tortor di Samosir nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia.